Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Hendri Iliawan. Nama saya Andi Septian. Nama saya Adnan Yutoro. Nama saya Akbar Perdana Baidillah. Nama saya Ahmad Maulana. Kami dari kelompok Genset akan mempresentasikan penerapan sistem termodinamika pada unit Genset. Video ini membahas tentang proses pembakaran, sistem pendinginan, serta sistem pembuangan, dan bagaimana ketiga berkaitan dengan prinsip-prinsip termodinamika. Genset adalah perangkat yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik tersebut dihasilkan dari mesin pembakaran internal, biasanya berbahan bakar diesel atau bensin. Dalam pengoperasiannya, mesin pada genset membakar bahan bakar untuk menghasilkan tenaga putar. Tenaga putar ini kemudian memutar alternator sehingga menghasilkan arus listrik. Agar bekerja secara stabil, genset ini dilengkapi beberapa sistem utama, yaitu sistem pembakaran, sistem pendinginan, dan sistem pembuangan yang berfungsi untuk mengontrol proses energi dan menjaga mesin tetap aman serta efisien. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang kaitan hukum termodinamika pada unit genset, yaitu hukum termodinamika 1, 2, dan efisiensi. Yang pertama itu hukum termodinamika 1, yaitu perubahan energi kimia pada solar menjadi energi panas pada combustion chamber yang membuat dalam combustion chamber ini menjadi energi panas, dan energi pressure atau dorongan pada pada piston yang menyebabkan piston bergerak dan menjadi energi mekanik atau energetika. Setelah itu, setelah piston bergerak dan berputar, dia menghasilkan putaran yang memutar yang namanya generator. Generator ini berputar dan menghasilkan energi listrik yang nantinya outputnya akan mengeluarkan energi listrik yang lebih besar. Lalu di sini ada sistem termodinamika 2 atau pembakaran yang tidak pernah 100% efisien. Kenapa seperti itu? Karena pada sistem pembakaran tidak 100% energi panas itu keluar. Seperti ada yang menuju dinding-dinding silinder, oil, coolant, bahkan sampai ke gas buang, seperti itu. Lalu yang ketiga, efisiensi. Efisiensi pembakaran dipengaruhi oleh pertama, rasio kompresi pada engine. Rasio kompresi itu seperti panjang stroke atau besar diameter dari piston itu. Lalu kualitas atomisasi injektor, besar atau kecilnya jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Kualitas udara masuk itu tergantung udara yang masuk dan disuplai kepada combustion chamber. Lalu waktu penyemprotan, timing injection. Semakin sedikit panas terbuang, semakin tinggi juga efisiensi yang terjadi pada unit atau pada combustion chamber di unit genset ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada yang namanya cooling system. Nah, cooling system ini berfungsi sebagai pengatur suhu kerja si mesin tersendiri. Karena apabila mesin terlalu panas itu bisa terjadi overheating. Dan kalau mesin terlalu dingin pun juga bisa terjadi overcooling. Nah, makanya setiap engine itu punya suhu kerjanya masing-masing. Jadi kita nggak boleh terlalu panas, juga nggak boleh terlalu dingin. Nah, untuk cooling system sendiri, di sini ada komponen yang pertama, radiator. Radiator ini ada terdapat kisi-kisi fan
isinya juga. Nah, ini sebagai penampungan sekaligus melepas panas yang dibantu oleh fan untuk melepas panas dari coolant ke udara. Selanjutnya di sini ada upper hose yang dimana untuk sistem pendek, yaitu sistem yang ketika belum mencapai suhu bekerjanya si engine, yang di saat termostat itu belum terbuka, engine hanya berputar di dalam engine saja. Coolant hanya berputar di dalam engine saja, tidak melalui si radiator ini. Tetapi ketika sudah melalui mencapai suhu derajat si termostat itu akan membuka, sehingga si coolant itu masuk ke dalam radiator dan didinginkan supaya tidak terlalu overheating atau tidak terlalu panas. Nah, hukum termodinamika buat cooling system itu sebenarnya hukum termo 1, yang dimana energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, energi hanya dapat dipindahkan atau diubah. Nah, di sini di cooling, energi panas itu tidak dapat dihilangkan, tapi energi panas ini dapat disalurkan ke exhaust system melalui pipe. Di sini juga di dalam engine terdapat water jacket yang untuk menyerap si panas itu agar si engine tidak terlalu panas. Selanjutnya di termodinamika ada hukum kedua, yang dimana hukum kedua termodinamika itu si coolant itu berjalan dari suhu tinggi ke suhu rendah, yang dimana di dalam radiator ini suhu yang tinggi itu tersebut dibuang panasnya melalui fan yang mendorong angin yang keluar melalui kisi-kisi. Nah, itu dia tentang cooling system yang ada di genset kami 6BT ini. Nah, mungkin untuk simulasi tentang alur yang lebih lengkap lagi nanti akan saya selipkan di video selanjutnya setelah penjelasan ini. Exhaust system pada yang berhubungan dengan termodinamika. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sistem termodinamika dulu, kita juga harus tahu apa itu exhaust system. Exhaust system adalah dimana hasil kerja dari sebuah engine, hasil pembakaran engine dibuang melalui muffler dan keluar ke lingkungan. Nah, di sini melalui awalnya itu dari exhaust manifold menuju turbocharge, kemudian ke muffler baru ke lingkungan luar. Seperti itu. Apa sih kaitannya dengan hukum termodinamika? Di sini ada kaitannya mengenai hukum termodinamika 1, di mana hasil gas buang yang masuk melalui exhaust manifold masuk ke turbocharge. Nah, di turbocharge ini ada yang namanya turbin. Turbin di sini dari kompresi yang bertekanan memutar sebuah turbin yang menyebabkan turbocharge itu berputar yang bagian kompresinya, menyebabkan udara yang masuk lebih banyak. Jadi di sini menyebabkan dari energi buang itu bisa menyebabkan energi putar. Nah, ada juga yang berlebih itu terbuang ke lingkungan. Nah, itu dia masuk ke bagian termodinamika yang kedua, bahwa semua energi itu tidak dapat diubah menjadi sebuah energi yang lain. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang efisiensi dari energi dan juga pentingnya pengendalian panas pada unit genset ini. Nah, combustion system, cooling system, dan juga exhaust system yang tadi sudah dijelaskan itu merupakan bagian dari siklus thermal genset. Dan semuanya itu saling berkaitan dengan hukum termodinamika 1 dan juga 2. Nah, hukum termodinamika 1 itu menjelaskan bahwa energi dari solar itu berubah menjadi panas, kerja mekanik, dan juga panas buangan. Jadi tidak ada yang hilang.
Dan hukum termodinamika yang kedua itu menjelaskan mengapa panas selalu mengalir keluar, mengapa ada energi yang tidak bisa dimanfaatkan, dan juga mengapa efisiensi itu tidak dapat mencapai 100%. Nah, dari cooling system dan exhaust system itu merupakan bukti bahwa panas yang tidak terkontrol itu akan meningkatkan entropi dan juga menurunkan efisiensi dari mesin atau dari si genset ini sendiri. Nah, pengendalian panas itu pada genset ini sangat penting karena yang pertama itu menjaga engine atau genset ini bekerja pada suhu yang ideal agar performanya tetap optimal, lalu juga mencegah terjadinya overheating dan meningkatkan umur dari komponen dan juga menekan konsumsi dari bahan bakaran juga sendiri dan meningkatkan efisiensi total dari genset. Nah, semakin baik pembakaran ditambah semakin sedikit panas terbuang, itu akan menghasilkan semakin tinggi efisiensi energi genset. Nah, mungkin begitu sedikit penjelasan dari saya mengenai efisiensi energi dan juga pengendalian panas pada genset. Terima kasih. Nah, sekian teman-teman tentang penjelasan genset dan hukum termodinamika yang ada di dalam genset tersebut. Kita dari kelompok genset ingin mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.